Shalom, selamat malam Bapak-Bapak Perpri GKO Cibitung. Terpujilah Tuhan yang memberi kesempatan buat kita semua pada malam hari ini untuk beribadah di dalam ibadah Perpri video streaming. Mari saatnya kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak-bapak Perpri yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait 1 sampai dengan yang kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuh latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah di dalam ibadah Perpri GKO Cibitung malam hari ini. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu, dan biarlah ibadah Perpri ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar.
Kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Amin. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anak. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anak itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpahlah kepadanya tentang hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang apa yang disebut dengan pria inisiator. Apa yang dimaksud dengan pria inisiator? Bapak-bapak, pria inisiator adalah para pria yang mengambil prakarsa, yang mengambil inisiatif dalam keluarganya. Pria ini adalah pria-pria yang berpikir keras, bertindak keras, berdoa dengan keras. Karena dia tahu setiap keputusan-keputusan yang dia ambil itu membawa dampak besar buat keluarganya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang pria inisiator dengan berbagai macam cirinya, izinkanlah saya mengajukan beberapa pertanyaan reflektif buat kita. Kalau ada pertanyaan yang datang kepada kita, siapakah sesungguhnya pemimpin dalam rumah tangga kita? Mungkin kita akan tersenyum kecil dan kita akan berkata, dan rata-rata kita akan berkata, ya tentunya kami, Perpri, para ayah, para suami, para kepala rumah tangga. Kalau begitu, atas dasar itukah kita menjadi seorang pemimpin? Karena kita laki-laki? Karena kita pria? Karena kita yang cari gaji? Atau karena dalam adat istiadat kita semua, kita ini pria patriarkal. Nama kita adalah nama yang diwariskan, dipasang di dalam keluarga maupun yang diwariskan kepada anak-anak kita. Boleh-boleh saja saudara, semua itu dipakai untuk menjadi dasar. Tetapi ingat, ada banyak kepala keluarga yang isinya adalah seorang pria, dia juga yang cari nafkah, nama dia juga yang diabadikan di dalam keluarga dan diturunkan kepada anak-anaknya. Tapi herannya, keluarganya autopilot. Istri jalan kemana, anak jalan kemana, dan sang pria itu juga entah jalan kemana. Istri ambil keputusan sendiri, anak-anak tanpa bertanya kepada orang tua ambil keputusan sendiri, dan sang bapak
juga ambil keputusan sendiri. Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Ada yang setiap saat kalau istrinya bikin salah dia bilang, "Aku ini kepala rumah tangga di rumah ini." Tapi ngaku kepala rumah tangga, dia tidak bikin apa-apa di rumah itu. Istrinya kerja setengah mati dari pagi, siang, sore, malam, banting tulang hanya untuk mendapatkan uang. Tapi suami habiskan uang yang dihasilkan oleh istri di meja judi. Dia pulang pagi, dia tidur dan dia tidak kerja dan tidak bantu apa-apa di dalam rumah. Tapi dia bilang, dia pemimpin dalam keluarga. Layakkah yang seperti itu mengaku pemimpin? Ada pria yang mungkin sedikit lebih baik dari itu. Pria ini awalnya dia bisa bawa keluarganya kepada sebuah keadaan yang baik. Tapi tiba-tiba ada situasi-situasi yang berubah sehingga dia sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Dia mulai pusing, dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi problem-problem yang mulai terjadi di tengah-tengah keluarganya. Bapak yang satu ini sebenarnya orang rumahan, jarang jarang mau keluar rumah. Tapi semenjak dia mengalami tekanan ini, dia sering keluyuran. Dia keluar malam-malam. Istrinya mulai sedikit bertanya. Anak-anaknya juga begitu. Rupanya dia menghabiskan waktu nongkrong dengan para pria lain di tempat makan-makan, di tempat minum-minum. Dan kalau dia sudah larut, dia pulang dan dia terhuyung-huyung pulang. Dan biasanya kalau istrinya tanya, dia jawab dengan sangat ketus. Mendingan saya di luar sana, saya bisa sedikit lapang dan lega. Daripada saya di rumah, saya pusing mikirin semua masalah ini. Saudara, dalam kisah yang pria yang pertama tadi yang saya sebutkan maupun kisah pria yang saya sebutkan sekarang, dua-duanya bukanlah pria inisiator. Yang satu pria masa bodoh, yang satu lagi ini pria yang melarikan diri. Tapi mereka kalau ditanya siapa kepala rumah tangga, dengan gagah mereka akan bilang, kami. Bahkan kalau ada anggota keluarga yang mencoba mengambil sebuah sikap yang sedikit lebih radikal, itu bisa dimarahin. Karena dia merasa bahwa dia punya otoritas di situ. Pria yang melarikan diri tadi, dia tidak pernah ajak istri dan anaknya berdoa. Minimal juga ikut berpikir dan berbicara dan berjuang bersama untuk mencari jalan keluar dari apa yang dia hadapi. Pria ini bukan seorang inisiator. Nah, catatan-catatan yang harus diberikan kepada kita semua adalah seorang pria inisiator itu adalah seorang yang berinisiatif membawa keluarganya ke arah yang baik. Apa yang kita baca dari kisah Abraham membuktikan itu. Abraham tidak sedang berpikir tentang dirinya, dia sudah tua. Dia sedang berpikir tentang Ishak anaknya yang sudah dewasa, tapi belum memiliki pasangan. Yang dia pikirkan bukanlah cucu. Karena yang dia pikirkan sekarang ini adalah bagaimana anaknya punya pasangan yang takut akan Tuhan. Kalau orang sekarang tidak, udah lama siapa aja yang penting saya nimang cucu. Itu bukan pria inisiator, pria provokator. Pria inisiator, dia berpikir. Abraham tahu, maka dia punya pesan satu. Jangan kawinkan anakku dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Yaitu perempuan-perempuan Kanaan. Pasti perempuan Kanaan itu tidak akan mendukung dia di dalam iman. Juga jangan bawa balik ke kampung halaman. Cari saja dari sana. Tapi jangan bawa balik anak saya ke sana. Karena bisa dia kembali lagi untuk tidak percaya kepada Tuhan. Jadi begitu luar biasanya Abraham mengatur. Yang dia niatkan adalah demi kebaikan anak lelakinya. Dia mengambil inisiatif, dia mengambil prakarsa, dia panggil hambanya, dia atur segalanya. Dan yang berikutnya dia atur itu sebenarnya bukan untuk Ishak semata.
Dia atur itu karena dia menghormati Tuhan. Maka dalam keputusannya itu, dia tidak mau Ishak menikah dengan orang yang percaya. Mereka-mereka yang disebut pria inisiator adalah pria-pria yang bukan hanya mempertimbangkan kebaikan keluarganya, tapi juga yang mempertimbangkan apa kata Tuhan terhadap keputusannya yang berdampak pada keluarga. Berapa banyak para inisiator-inisiator di dalam rumah tangga, para pria itu berbicara tentang Tuhan di tengah-tengah keluarganya, melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, mengingatkan anak-anaknya jika mereka tidak berbicara kepada Tuhan. Ingat, pria inisiator adalah pria yang punya niat besar untuk membawa keluarganya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pria inisiator adalah pria yang bisa saja atau mungkin saja dia berada di tengah-tengah keluarganya. Dia punya masalah-masalah internal di antaranya. Tapi dia adalah orang yang tetap memegang prinsip menjaga keutuhan keluarga. Abraham pernah satu kali bertengkar dengan keponakannya. Dalam hal ini yang bertengkar sebenarnya adalah gembala-gembalanya. Tapi Abraham bilang sama Lot, kita tidak boleh bertengkar karena kita ini kerabat. Baginya tantangan tidak boleh memecah keluarga. Tapi berapa banyak orang yang lebih memilih memecah keluarganya daripada menghadapi tantangan bersama-sama. Saudaraku, banyak keluarga seperti itu. Suami yang meninggalkan anak istrinya karena tantangan. Istri yang meninggalkan suami dan anak-anaknya karena tantangan. Dan anak-anak yang meninggalkan orang tuanya karena tantangan. Padahal tantangan tidak boleh memecah keluarga. Keluarga yang pecah karena tantangan adalah keluarga yang gagal. Dan yang paling gagal adalah pria sebagai inisiator. Yang ketiga, saudara-saudaraku, pria inisiator itu harus punya wibawa di dalam hidup di tengah-tengah keluarga. Sehingga ketika dia menyatakan inisiatifnya, ketika dia menyatakan prakarsanya, inisiatif dan prakarsanya itu dihargai dan didengar dan dituruti oleh anggota keluarganya. Sehingga janganlah bikin macam-macam di dalam keluargamu. Janganlah bersikap tidak punya integritas. Jangan sampai anak-anak tidak menghargaimu, istrimu tidak menghargaimu. Karena apa? Engkau tidak cukup wibawa di dalam rumah karena sikap dan tindakan kita yang tidak mengajak orang sampai ke sana. Abraham sangat berwibawa, sehingga anaknya turut, bujangnya juga turut, semua juga turut atas keputusannya. Apakah kita cukup berwibawa di tengah-tengah keluarga? Yang terakhir, pria inisiator adalah pria yang mencari Allah senantiasa. Karena dia sadar, semua ide, semua inisiatif itu datang dari Tuhan. Karena datang dari Tuhan, dia cari Tuhan. Bukan pria yang meremehkan ibadah, pria yang giliran ibadah, kamu aja istri yang ikut. Atau ibadah pelpri, saya nggak perlu itu. Itu bukan pria inisiator. Abraham tahu. Saudara ingat ya, Abraham itu bukan pendeta. Abraham juga bukan imam. Abraham juga bukan ulama. Abraham itu seorang bisnismen jelas-jelasan. Dia punya ternak, dia punya ladang, dia punya keluarga. Tapi dia orang yang tahu bagaimana menghargai semua itu sebagai berkat Tuhan. Kalau orang sekarang lain, cari Tuhan itu beratnya luar biasa. Padahal Tuhan itu sumber inisiatif. Pria-pria inisiator harus terkait dengan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan. Saya mengajak para pria di GKO Cibitung. Mari para pelpri, jadilah pria inisiator. Yang mengambil prakarsa. Jangan masalah yang mengambil prakarsa dalam rumahmu. Jangan anggota keluargamu yang mengambil prakarsa. Tapi dirimu. Jangan menjadi orang yang pasif, jangan jadi orang yang masa bodoh, jangan jadi orang yang melarikan diri. Jadilah prianya Tuhan di dalam keluarga.
yang menolong dan membawa keluargamu ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian. Amin. Jangan kau ragukan, jangan merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Percayalah dan yakinlah bersama Tuhan Yesus kau tidak akan kekurangan. Walaupun badai dan gelombang menerjang kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Jangan kau ragukan, jangan merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Percayalah dan yakinlah bersama Tuhan Yesus kau tidak akan kekurangan. Walaupun badai dan gelombang menerjang kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Walaupun berbagai godaan melanda kehidupanmu, percayalah Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor.
dan bukan turun. Marilah engkau mendengar berita Tuhan Allahmu. Marilah engkau mendengar berita Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah di GKO Cibitung para pria bukanlah pria yang pasif. Bukan pria yang masa bodoh. Bukan pria yang melarikan diri. Tapi pria-pria yang bertanggung jawab dalam kesadaran penuh terhadap Tuhan maupun terhadap keluarganya. Bapa, kalau Tuhan jumpa ada para pria-pria semacam itu di GKO Cibitung, Tuhan jamah hati mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Karena mereka merusak keluarganya perlahan-lahan. Dan kalau ada pria yang selama ini sudah berjuang menjadi inisiator di dalam keluarganya, biarlah itu tidak pernah berubah. Sampai mereka menuntaskan tugas mereka sebagai kepala rumah tangga di atas dunia ini. Maka mereka baru berhenti. Karuniakan hikmat, karuniakan kesetiaan. Supaya pria-pria yang sudah mulai belajar menjadi inisiator dalam rumah tangga tidak pernah putus asa. Mereka tetap setia menjalani panggilan mereka sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa Tuhan, anak-anak laki-laki kami dimanapun berada. Jadikan mereka pria-pria inisiator yang disiapkan oleh Tuhan. Mereka bukan menjadi pria-pria oportunis, pria-pria yang melarikan diri, pria-pria yang hanya datang pada saat-saat suasana menyenangkan dan pada saat susah mereka tidak ada di tempat. Mereka menjadi pria-pria yang bertanggung jawab, pria-pria yang memenuhi panggilan Allah di dalam hidup mereka. Kami serahkan juga kami para pelayan, biarlah kami juga bukan menjadi pelayan yang pasif, tapi pelayan yang penuh inisiatif, pelayan yang didorong untuk membawa kemajuan di dalam gereja Tuhan. Pelayan yang dekat dengan Tuhan, yang punya waktu, menautkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pokok doa kami sebagai pelpri pada malam hari ini. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak anggota pelpri dimanapun berada, persembahan yang kita punya, kita miliki, nanti dapat diserahkan kepada petugas yang akan mengumpulkan persembahan. Dan di atas semua itu mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kiranya setiap persembahan yang dikumpulkan oleh anak-anak-Mu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menguduskannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi ikut dikau saja Tuhan.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai memberkati bapak-bapak sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak-bapak anggota PLPRI GKO Cibitung, ibadah PLPRI telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah PLPRI yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom buat kita semua.